Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49, Kalau Cemburu Katakan Saja. 4 menit berlalu, Ara sudah berdiri di depan Ray, siap untuk berangkat. Au, sakit papi. Keluh Ara mengelus pahanya yang ditampar Ray. Kamu mau ikut atau sekalian jadi DJ di sana? Tanya Ray dengan ekspresi galaknya. Pakai dress, ucap Ray yang benar-benar tidak suka melihat Ara berpakaian minim. Tapi, pakai atau aku tinggal? Pilihan Ray yang membuat Ara dengan cepat kembali menukar bajunya. Huf, ayo cepat. Ucap Ray berjalan sambil menarik nafas berulang kali. Menatap Ara yang memakai dress lengan pendek dengan bawahan selutut. Ini jaket papi, kata Ara yang berjalan di belakang Ray. Membawakan jaket Ray yang tertinggal di atas ranjang. Aku sampai lupa memakainya. Ucap Ray segera memakai dengan cepat lalu masuk ke mobilnya. Pacar papi nggak ikut? Tanya Ara yang duduk di samping kemudi begitu Ray masuk mobil. Tidak, dia patuh dan mendengarkan ucapanku. Kalau wanita tidak boleh ke klub, ucap Ray dengan tegas menjalankan mobilnya dengan kecepatan sedang. Bodoh sekali, dia mau saja papi bodohi, komentar Ara yang membuat Ray langsung menatapnya. Aku bukan pria seperti itu yang akan mengkhianatinya. Pernyataan valid Ray yang tidak pernah terbesit di hatinya. Untuk selingkuh apalagi dengan wanita murahan. Selingkuh enggak, tapi mata siapa sih yang enggak akan silau? Melihat yang bening-bening. Pernyataan valid Ara. Kayak mata kamu, ucap Ray to the point. Itu normal, emang kayak papi matanya katarak. Sampai tidak tertarik dengan yang bening. Tawa meledak Ara. Kamu tidak melihat betapa beningnya pacarku? Tanya Ray mengangkat sebelah alisnya ingin menjatuhkan mental Ara. Lihat. Jawab Ara singkat. Lalu kamu masih mempertanyakan sebening apa seleraku? Tanya Ray merujuk Hazira pacarnya adalah seorang model kelas internasional. Tapi yang bening wajahnya aja. Kalau tubuhnya kayak warna langsat. Tawa ledek Ara puas sekali melihat ekspresi datar wajah Ray. Jangan karena kulit putih bersih ini mulut kamu menjadi ringan menghina orang lain. Ketus Ray menunjuk Ara. Aku tidak menghina. Lagian kulit kalian berdua kan sama. Tawa Ara semakin keras membandingkan tangannya dengan Ray. Setidaknya kami punya kulit putih walaupun tidak seputih kulit kamu. Ketus Ray yang merasa kesal melihat Ara yang memang punya kulit seputih susu. Iya deh, papi sama nenek sihir nggak pernah salah. Ucap Ara yang langsung adem ayem begitu mereka sampai di klub. Ingat janji kamu, patuh dan jangan nakal. Hanya duduk diam di sampingku. Ucap Ray memperingati sebelum membawa Ara masuk. Baik papi. Jawab Ara dengan begitu patuh berjalan di samping Ray dengan kepala tertunduk.
Seolah patuh walaupun di dalam kepalanya tidak tahan ingin berbuat onar. Hai, siapa ini? Keempat sahabat Ray yang sedang menikmatinya wine itu langsung duduk tegap. Begitu Ray bersama Ara masuk ke dalam sebuah ruangan khusus di klub eksklusifnya itu. Ara, jawab Ara mengulurkan tangannya dengan ceria. Menatap keempat pria tampan yang menatapnya. Tapi sialnya belum sempat berjabat tangan dengan mereka. Ray sudah menepis tangan Ara. Ara. Kata mereka tersenyum lebar menatap gadis ceria yang sangat manis itu. Duduk di sini. Ucap Ray dengan wajah dinginnya. Ray. Tawa mereka berempat memeluk Ray yang sudah langsung bad mood itu. Iya, kami tidak akan mengganggunya lagi. Kata mereka tertawa keras. Keempat sahabat Ray tahu kalau Ray sudah punya istri kecil sekarang. Walaupun masih melanjutkan hubungannya dengan Hazira, Ara yang duduk di samping Ray itu tidak melakukan apapun. Selain duduk diam menatap ke arah panggung lewat jendela kaca ruangan itu. Walaupun tidak bisa bebas, namun Ara sudah senang dan bahagia. Bisa melihat kehidupan malam secara langsung, yang selama ini sangat dia penasaran kan? Andai bisa berjoget, batin Ara bernafas kasar. Tahu kalau Ray akan marah. Bahkan tidak akan mau membawanya lagi jika tidak menurut. Tapi walaupun begitu Ara sangat bahagia karena Ray membawanya. Puppy House. Pinta Ara menatap Ray yang sedari tadi sibuk berbincang dengan teman-temannya. Tapi Ara sama sekali tidak menyimak pembicaraan mereka, karena hanya fokus menatap ke arah jendela. Ray memintakan segelas air putih pada pelayan untuk Ara. Ini minumlah. Ucap Ray, mau itu Pi? Kata Ara, bukannya mengambil gelas di tangan Ray malah menunjuk gelas di atas meja. Ara, tegur Ray yang membuat Ara langsung menunduk. Dan meminum saja air putih tanpa banyak bicara lagi. Astaga Ray, dia patuh sekali. Gemas mereka berempat menatap Ara. Jangan tertipu dengan tampangnya. Ucap Ray lalu pamit karena ingin ke toilet sebentar. Ara. Panggil Rich dengan pelan. Apa? Kata Ara yang duduk di sofa itu mengangkat pandangannya, agar bisa menatap mereka berempat. Santai, jangan takut, kami tidak makan orang kok. Kata mereka bisa merasakan rasa takut Ara. Saat Ray pergi meninggalkannya sendiri. Beneran kakak baik? Tanya Ara menatap mereka. Iya, kami sahabat Ray. Kata mereka mengulurkan tangannya dan berkenalan dengan Ara. Kamu sering dimarahi Ray? Tanya Daniel merujuk pada Ara yang begitu patuh pada Ray. Iya, dia sangat galak, tapi dia baik. Ucap Ara tersenyum di akhir ucapannya. Begitu teringat bersama Ray lah dia bisa mengakses dunia lebih jauh. Apa Ara tahu kalau Ray sudah punya pacar? Tanya Doni dengan hati-hati pada gadis kecil yang sepertinya murni polos. Tahu, aku kadang mengerjai pacarnya.
Kekeh nakal Ara yang membuat keempat sahabat Ray langsung tertawa spontan. Bagus, kami pun memang tidak terlalu menyukainya, ucap Rich dengan jujur. Kenapa tidak menyukainya? Tanya Ara penasaran mengapa hampir semua orang di sekitaran Ray tidak menyukai Hazira. Karena belum jadi mereka menjawab. Ray sudah keluar dari toilet sehingga suasana kembali hening. Pacar papi telepon. Kata Ara melirik ponsel Ray, yang sedari tadi terus bergetar di atas meja di hadapan mereka. Iya, tunggu di sini sebentar, ucap Ray berdiri keluar ruangan untuk menjawab telepon. Ara tidak cemburu? Tanya Daniel lagi mengangkat alisnya. Ngapain cemburu, aku kan bukan siapanya papi Ray, kata Ara dengan polosnya. Yang membuat keempat sahabat Ray terperanjat mendengarnya. Lalu cincin ini, ucap Ricard menunjuk cincin pernikahan di jari manis Ara. Oh, papi Ray menikahi aku. Hanya untuk memenuhi permintaan keluarganya. Setelah kami bercerai, aku rasa papi Ray akan menikah dengan pacarnya, jawab Ara dengan transparan, yang membuat keempat sahabat Ray ingin menutup telinga. Mendengar ucapan yang keluar dari mulut gadis manis itu, aku harap suatu saat Ray tidak menyesal. Menyia-nyiakan gadis polos dan baik sepertinya, ucap Daniel menatap Ara yang kini berjalan menuju toilet. Semoga Ray cepat sadar, ucap Ricard dengan spontan. Di mana istri kecilku? Ucap Ray begitu masuk kembali ke dalam ruangan. Mengapa begitu mencemaskan, bukankah kamu tidak mencintainya? Sindir Daniel to the point, merasa tidak suka melihat cara Ray, yang sudah jelas punya istri, tapi masih teleponan dengan pacarnya dalam waktu cukup lama. Mengapa berkata seperti itu, Neil? Bukankah kamu tahu kalau hubunganku dan Hazira sudah lebih dulu sebelum aku menikahinya? Jawab Ray yang sadar betul. Kemana pergi sindiran Daniel yang menembak tepat pada cara Ray. Maaf, aku terlalu lancang ikut campur urusan pribadimu. Tapi kalau kau hancur di kemudian hari, tolong jangan bercerita padaku. Jawaban singkat Daniel, yang membuat Ray terdiam 1000 bahasa mendengarnya. Papi takut, teriak Ara berlari kencang dan bersembunyi di belakang punggung Ray. Ada apa? Tanya Ray. Wastafelnya gemetaran sendiri padahal tidak gempa. Kata Ara dengan wajah tegangnya, membuat Ray langsung tertawa spontan. Ini klub Ara, jadi kalau wastafelnya gemetaran sendiri, mungkin karena pengaruh bass dari musik, jawab Ray menjelaskan. Padahal aku sudah pipis cepat-cepat karena takut. Suara lesu Ara membuat semua orang yang mendengar tertawa lepas dengan kepolosan Ara. Sudah tidur dulu, nanti baru kita pulang. Ada beberapa hal yang harus aku katakan pada mereka, ucap Ray melirik keempat sahabatnya. Iya, kata Ara yang sudah mengantuk merebahkan tubuhnya di atas sofa, menjadikan kedua paha Ray yang duduk tegap itu bantalnya.
Ara, tuh kan papi pelit, numpang tidur aja nggak dapat. Ucap Ara langsung memotong ucapan Ray. Om bodyguard duduk di sini. Kata Ara menepuk sofa di sampingnya yang dengan patuh bodyguard itu menurut. Heh. Larang Ray langsung menarik leher Ara dalam sekali tarikan, sampai berbaring kembali ke pangkuannya. Saat Ara akan menjadikan paha bodyguard itu bantalnya, benar-benar asal saja. Gerutu Ray melepas jaketnya lalu menyelimuti Ara, yang sudah berbaring miring dengan mata yang sudah mengantuk itu. Dia memang masih labil Ray, jadi kamu tidak bisa menuntutnya untuk dewasa dalam waktu yang belum sewajarnya. Ucap Rich menatap Ara yang kini sudah tertidur pulas di pangkuan Ray. Aku tahu dia masih kecil. Tapi tidak harus berbaring menjadikan paha bodyguard bantalnya juga kan? Ketus Ray setelah mengusir bodyguard sialan yang dengan patuhnya malah ikut duduk. Ada juga bantal sofa di sini. Ucap Ray yang benar-benar kesal dengan Ara, yang sama sekali tidak bisa berpikir sedikit sebelum melakukan apapun. Kau kalau cemburu katakan saja, jangan mengomel. Ketus Daniel yang lama-lama geram juga melihat Ray yang sok dewasa itu. Seorang gadis kecil yang bahkan belum tamat sekolah. Wajar bersikap manja dan meminta kasih sayang pada orang di sekitarnya. Bahkan wanita dewasa saja juga sering begitu. Karena sejatinya itulah naluri perempuan yang identik dengan manja. Aku bukan cemburu tapi hanya mencemaskan keselamatannya. Ucap Ray, terserah kau. Ucap Daniel memandang Ray sebelah mata. Tengah malam Ray baru sampai di rumahnya. Dan langsung menidurkan Ara yang masih tertidur pulas di atas ranjangnya. Dingin. Ucap Ray dengan seulas senyum menarik selimut Ara ke atas. Saat gadis itu bergerak ke sana kemari seperti mencari kehangatan. Keesokan paginya, wah, papi ganteng banget, mau kemana? Tanya Ara yang baru bangun itu duduk di tepi ranjangnya, menatap Ray yang sudah siap dengan pakaian kasualnya di pagi hari. Ke rumah papa, cepatlah bersiap, kamu bangun lama sekali. Omel Ray menunjuk jam dinding. Kan hari Minggu, jadi apa salahnya bangun jam 8? Jawab Ara dengan wajah polosnya. Mandi cepat, jam 10 kita akan ke rumah papaku. Ucap Ray menatap Ara yang malah bengong. His, masih lama pun. Gerutu Ara berjalan lambat ke ruang ganti menjemput handuk. Cepat mandi, aku tunggu di ruang makan. Ucap Ray lalu segera keluar kamar. Astaga, mengapa kamu tidak langsung bersiap sih? Omel Ray begitu Ara duduk di sampingnya. Dan perginya jam 10. Jawab Ara singkat meneguk habis segelas susu di samping piring saji. Aku mau masak dulu. Sambung Ara lagi yang membuat Ray menarik nafas panjang. Bahkan berhenti mengunyah sandwichnya. Mau masak apa lagi, jangan banyak tingkah. Makan saja apa yang sudah ada. Egas Ray. Kan kita mau pergi ke rumah papa sama mama. Ucap Ara menatap Ray. Ya justru itu, ngapain lagi kamu masak? Makan saja ini.
Ucap Ray menunjuk hidangan di atas meja. Maksudku memasak untuk dibawa ke sana, Papi. Suara lesu Ara saat Ray tak kunjung mengerti. Tidak usah repot memasak, nanti kita beli saja, jawab Ray santai. Heh, dasar anak durhaka. Masa memasak sebentar untuk orang tua dibilang repot? Tegur Ara dengan suara keras. Bahkan bernada marah mendengar penuturan Ray yang mengatakan repot. Tidak boleh bicara begitu. Orang tua Papi saja membesarkan Papi dari kecil sampai sekarang. Nggak pernah bilang repot, sambung Ara lagi yang membuat Ray meneguk selaiva mendengarnya. Astaga, maksudku daripada kamu repot memasak, mending kita beli lebih praktis. Jelas Ray agar Ara tidak salah mengartikan. Papi, orang tua itu kalau mau makanan, tidak usah kita belikan sekalipun mereka mampu membelinya. Tapi kalau kita buatkan mereka akan merasa lebih diperhatikan dan juga senang. Ucap Ara, begitu saja tidak tahu. Gerutu Ara segera masuk ke dapur untuk memasak sambil memakan sepotong roti. Pantas orang tuaku tidak begitu menyukai Hazira. Batin Ray yang teringat akan Hazira yang tidak mau repot. Bahkan saat berkunjung ke rumah Ray, dia sama sekali tidak berinisiatif membawa apa-apa. Orang tua Papi tidak alergi makanan kan? Tanya Ara yang berdiri di dekat kulkas itu pada Ray, yang masih duduk melamun di meja makan. Tidak ada, jawab Ray dengan pikiran bimbangnya. Menatap Ara yang sibuk memasak dibantu oleh seorang pelayan. Bersambung.